Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua baik-baik saja. Dan puji Tuhan, saat ini kita akan kembali bersama-sama dalam pertemuan ibadah kita, persekutuan remaja, pemuda remaja kita pada hari ini. Sudah berapa minggu kita tidak beribadah bersama-sama di gereja, dan saat ini kita terus menjaga kesehatan, tetap di rumah. Dan teman-teman, kita akan bersama-sama dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, pada hari ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan kalau kami boleh bersatu dan memuji menggunakan nama Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan sharing firman Tuhan. Berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, pada hari ini saya akan melanjutkan tema kita yang minggu lalu itu tentang doa. Namun pada hari ini kita akan membahas tema kita yang minggu lalu yaitu doa. Pentingnya doa. Kenapa doa itu penting? Karena doa itu bagian dari ibadah kita. Salah satu bagian dari ibadah kita, dan terlebih doa itu adalah bagaimana kita menjalin berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan, dengan Allah kita yang kita percaya, yang kita imani. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan kepada kita, saya akan men-sharingkan kepada kita dalam renungan singkat kita di dalam persekutuan pemuda remaja pada hari ini. Teman-teman yang terkasih, minggu lalu kita membahas tentang doa, dan hari ini saya akan melanjutkannya kembali. Kita membuka ayat yang sering dan sudah kita kenal sekali, yaitu di dalam Matius 5, ya, di Matius 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13, sampai ke-14 saja. Ke-15. Nah, saya akan membacakan untuk kita semua, dan teman-teman silakan membaca di rumah. Tema atau perikop di sini itu hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu lakukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat yang ke-9 ini adalah doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Teman-teman yang terkasih, tentu kita menyadari bahwa doa itu penting. Karena doa adalah bagaimana kita berelasi, membangun hubungan dengan Allah. Ya, apakah Allah membutuhkan kita? Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah. Maka kita itu di dalam firman Tuhan dikatakan, marilah kita berdoa senantiasa, marilah kita berseru kepada Allah kita. Karena doa adalah bagaimana? Karena ketika kita berdoa itu kita sedang membangun relasi dengan Allah. Di dalam firman Tuhan, kita sedang membangun relasi dengan Allah, dengan Tuhan kita yang kita percaya. Dalam firman Tuhan ini dikatakan kepada kita dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, dikatakan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Teman-teman yang terkasih,
kita perlu tahu dan wajib mengetahui bahwa di dalam doa, ya, ketika kita berdoa dikatakan bahwa dan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik, ya. Mereka suka mengucapkan doanya dan berdiri di rumah-rumah ibadah dan tikungan-tikungan jalan raya. Apa yang maksud dengan janganlah berdoa seperti orang munafik? Apakah ketika kita datang bergereja, kita di rumah ibadah kita berdoa dikatakan orang munafik? Bukan. Tapi orang munafik di sini adalah orang-orang yang gini, teman-teman. Banyak orang mengatakan bahwa saya ini adalah orang Kristen. Ini contoh simpel. Tetapi dia tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal kepada siapa dia percaya. Dan dia tidak tahu kekristenan itu seperti apa. Orang munafik di sini adalah orang-orang yang suka berdoa. Banyak di dalam konteks perjanjian baru ini, dahulu banyak sekali orang-orang ahli-ahli Taurat yang berdoa, berteriak, memohon, ya, dengan tujuan lain supaya mereka dianggap orang yang sangat yang bertekun dalam hukum Taurat. Dalam firman Tuhan kita tidak ditekankan untuk seperti itu. Yang dianggap dia berdoa, berteriak, memohon supaya kita dilihat, supaya dia dilihat. Tidak seperti demikian, teman-teman. Tapi dalam firman Tuhan, dalam konteks ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita, masuk dalam kamarmu. Nah, karena engkau akan berbicara kepada Bapamu, kepada Allah yang tersembunyi itu. Dalam arti, Allah yang tersembunyi maksudnya apa? Ketika kita berdoa, ketika kita memohon kepada Tuhan, kita sudah tahu kan kalau berdoa itu membangun relasi kita dan bagaimana kita membangun relasi hubungan kita dengan Allah. Kita sudah tahu akan hal itu. Di sini Allah menekankan kepada firman Tuhan menekankan kepada kita bahwa kita berdoa itu, kita mengucapkan doa, kita menyampaikan doa kita, permohonan kita kepada Allah. Seperti saya katakan minggu lalu, berdoa itu adalah menyampaikan permohonan. Di dalam doa itu ada permohonan, ada pengampunan, ya. Ketika kita menyampaikan itu kepada Bapa, apakah kita mengenal, apakah kita tahu, apakah kita sudah melihat wujudnya? Tentu tidak kan, kepada siapa kita memohon. Tapi yang dimaksud tersembunyi dengan bagaimana kita berdoa itu dengan iman, dengan kesungguhan kita, dengan kepercayaan yang kita miliki itu. Banyak orang berdoa, memohon kepada Allah, tapi mereka kosong. Mereka tidak mengimani akan apa yang mereka ucapkan itu. Di dalam doa, kita harus mengimani bahwa itu akan terjadi, akan tercapai. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Setiap pagi, setiap bangun tidur, makan, kemanapun kita pasti akan mengucapkan doa. Kita akan berdoa, Tuhan tolong lindungi saya. Ketika kita mengatakan Tuhan lindungi saya, apakah teman-teman yakin, percaya bahwa teman-teman akan selamat sampai di tujuan? Apakah teman-teman yakin bahwa doa kalian dikabulkan? Tentu kita harus sebagai orang-orang Kristen harus yakin dan percaya bahwa itu ada doa kita akan dijawab. Itulah yang dikatakan kepada kita masuk di dalam kamar apa? Imanilah setiap doamu itu. Dalam arti kalau dikatakan dalam kamar ini lagi adalah masuklah di tempat yang bagaimana engkau bisa menemukan Allah, melihat Allah dengan imanmu, dengan mata, dengan hati nuranimu sendiri. Kita sebagai orang-orang percaya dikatakan berdoalah, masuk dalam kamar, memohonlah kepada Tuhan, karena Allah yang tidak terlihat itu akan mengabulkan kepadamu. Inilah iman, teman-teman. Ketika kita menyampaikan berdoa kepada Tuhan dengan iman kita, dengan percaya, kita yakin. Makanya dikatakan kepada kita masuk di dalam kamar. Apa itu masuk dalam kamar? Kita harus dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam kamar itu tidak ada orang yang melihat, hanya dinding sekeliling kita. Sehingga di dalam pikiran kita tidak ada motivasi-motivasi lain seperti dikatakan tadi di ayat sebelumnya. Mereka berteriak-teriak supaya apa? Supaya dilihat. Kita berdoa itu bukan untuk dilihat, untuk diperhatikan oleh orang lain.
supaya kita dikatakan orang beriman, supaya kita dikatakan orang yang sungguh-sungguh. Bukan berarti kita sebagai orang percaya kita tidak boleh berdoa di tengah-tengah umum. Boleh, tapi ini maksud di sini adalah bagaimana kita sebagai orang percaya bagaimana kita sebagai orang percaya ini sungguh-sungguh mengimani bahwa Allah kita itu ada nyata dalam kehidupan kita. Bahwa doa itu penting. Teman-teman yang terkasih, kita melihat ya, dikatakan di ayat 7, di ayat sebelum ditegur kita janganlah berdoa seperti orang munafik. Di ayat 7 dikatakan kepada kita lagi pula dalam doamu janganlah bertele-tele. Diingatkan kepada kita ketika engkau berdoa, janganlah waduh Tuhan bla 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 bla, Tuhan. Sampaikanlah apa yang ada di dalam kehidupanmu. Banyak para pengkhotbah mengatakan kalau kita berdoa itu sampaikanlah kepada Allah kita seperti seorang anak kecil sedang meminta kepada bapaknya. Kita itu sedang meminta kepada Bapa, memohon. Ya. Kita ini sedang membangun relasi kepada Bapa. Seperti seorang anak kecil seperti dikatakan para pengkhotbah. Kalau seorang anak kecil datang kepada bapaknya, "Papa," kan dia sedang membangun relasi. Ya, meminta kepada bapaknya supaya apa yang dia minta itu dikabulkan. Demikian kepada Allah kita, bukan bertele-tele. Bukan bertele-tele ini maksudnya kalau itu bertele-tele semuanya dikatakan ini. Dalam arti sampaikanlah hal-hal yang lebih penting di dalam doamu. Seperti dikatakan di sini di ayat berikutnya, di ayat 9 sampai ke 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Itulah yang penting-penting, teman. Kita berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, ajarkan kepada kita dalam firman Tuhan. Jangan kita berdoa seperti orang-orang munafik yang memiliki tujuan lain. Berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan sepenuh hati, dengan ini loh imanku. Ini loh saya menyatakan kepada orang lain bahwa aku itu beriman. Bukan dengan supaya saya dikenal. Supaya banyak sekarang itu hamba Tuhan supaya terkenal dia mengadakan doa mukjizat. Itu bukan saya berkatakan itu tidak benar. Ya, bukan berarti itu tidak ada, pasti ada. Tapi bukan dengan seperti itu. Teriak-teriak sialah bala. Kita sebagai orang percaya bukan seperti itu. Harus berteriak dan menangis berseduh-seduh di hadapan orang banyak. Jika engkau menangis, datanglah kepada Allahmu dengan ketulusan, dengan sepenuh hati. Terlebih-lebih teman-teman, di dalam doa ditekankan kepada kita harus memberikan pujian kepada Allah kita dengan sungguh-sungguh. Datanglah kepada Allah kita berdoa, Bapa, ini aku, Bapa yang baik. Terima kasih, bersyukur akan kasih setiamu. Barulah kita memohon, menyampaikan keluh kesah kita, menyampaikan apa yang kita alami. Tentu Bapa kita akan mendengar. Tapi di ayat berikutnya ditekankan kepada kita teman-teman. Di ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni. Ini sangat ditekankan. Banyak sekali orang-orang berdoa, menjadi pendoa. Tetapi ditekankan kepada kita di dalam berdoa, kita harus menjadi orang yang hidup benar. Kita harus menyucikan hidup kita, menguduskan hidup kita. Makanya di dalam doa kita harus ada pengampunan dosa, memohon pengampunan dari Bapa, dari Allah kita, Yesus Kristus. Karena jika kita tidak bisa mengampuni, percuma kita berdoa. Kita sama saja menjadi sama seperti orang-orang yang dikatakan orang munafik. Kita berdoa tetapi kita tidak mengampuni orang sesama. Banyak orang-orang sekarang berdoa menjadi orang-orang munafik. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang dipilih, yang percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, janganlah kita menjadi orang berdoa, menjadi pendoa yang munafik. Yang berdoa setiap waktu, yang berteriak setiap waktu, tetapi dia tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Bapa.
Teman-teman, sekali lagi saya mengatakan kepada kita pada renungan singkat ini, doa itu penting. Di mana kita membangun relasi dengan Tuhan. Kita bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya, marilah kita terus mengandalkan Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita. Di dalam doa-doa kita, mari kita terus menyampaikan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa kita ini adalah orang berdosa, orang yang lemah. Kita mohon kepada Tuhan supaya Dia terus memberikan kita pimpinan. Biarlah firman Tuhan renungan ini pada hari ini, teman-teman, yang untuk melengkapi renungan kita minggu lalu, tema yaitu doa. Tadi saya mengatakan kepada kita, doa itu penting. Marilah kita terus berdoa. Terlebih-lebih pada saat ini, pandemi virus corona saat ini, ya. Mari kita terus berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk sesama kita, untuk bangsa negara, untuk dunia. Kita berdoa, kita datang kepada Allah kita dengan iman, percaya bahwa Allah kita akan memulihkan keadaan saat ini juga. Teman-teman yang terkasih, biarlah firman Tuhan, renungan singkat ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas kasih setiamu, atas kebaikanmu kepada kami semua Tuhan. Karena Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan terlebih untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami terus menjadi orang-orang yang benar, beriman kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami, ajarlah kami ya Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang benar, yang tidak munafik di hadapan Tuhan, dan juga di hadapan manusia. Ya Tuhan, ini hidup kami, ajar kami untuk lebih baik, dan ampuni kami jika kami banyak melakukan kesalahan. Kami bersyukur Tuhan Yesus di dalam nama-Mu, dan kami juga berdoa untuk negara kami, Indonesia, tercinta kami, dan keluarga kami, sesama kami, yang saat ini mengalami banyak sakit, ataupun menghadapi penyakit, ataupun menghadapi pandemi virus corona saat ini. Tolong kami semua Tuhan, lindungi kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.